semua, ayo kita simak kegiatan KBRI Singapura selama sepekan di 7 hari 7 cerita KBRI Singapura. Pada 1 September 2025, Wakil Kepala Perwakilan RI Singapura Thomas Siregar menerima kunjungan Distribution and Partnership Manager News Group Media Corp Trina Chan. Pertemuan ini membahas rencana pelaksanaan CNA Summit 2026 yang akan diselenggarakan di Indonesia. Momentum ini sangat istimewa karena untuk pertama kalinya CNA Summit yang dikenal sebagai forum prestisius bagi para pemimpin bisnis dan pembuat kebijakan akan diadakan di luar Singapura. Acara mendatang akan menghadirkan tokoh bisnis terkemuka, investor, dan perwakilan pemerintah dari Indonesia maupun Singapura untuk membahas peluang kerjasama, inovasi, serta pembangunan berkelanjutan di kawasan. Kehadiran CNA Summit 2026 di Indonesia diharapkan semakin memperkuat hubungan bilateral serta membuka peluang kolaborasi baru dalam bidang ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Palang Merah Indonesia atau PMI kembali mengukir prestasi di tingkat internasional. Pada Singapore Red Cross atau SRC Award Ceremony yang digelar pada 3 September 2025, PMI dianugerahi Distinguished Friend of Singapore Red Cross Award sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan dukungan berkelanjutan dalam misi kemanusiaan. Tersebut diserahkan langsung oleh Presiden Republik Singapura Tharman Shanmugaratnam selaku patron SRC kepada Sekretaris Jenderal PMI A.M. Fahir. Selain Indonesia, penghargaan serupa juga diterima oleh Filipina, Turki, Ukraina, dan International Committee of the Red Cross. Penghargaan ini sekaligus menjadi momentum penting dalam menegaskan peran sentral PMI sebagai lembaga kemanusiaan nasional yang terus memperluas jejaring internasional demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pada 3 September 2025, Duta Besar RI Singapura Suryo Pratomo bersama Ibu Nuri Widowati menghadiri pertunjukan An Evening with Wayang Wong sebagai bagian dari perayaan ulang tahun Intercultural Theatre Institute yang ke-25. Wayang Wong merupakan seni tari drama Jawa klasik yang menampilkan adegan-adegan yang terinspirasi dari kisah-kisah klasik Mahabharata Jawa. Untuk dapat membawakan gerakan-gerakan wayang Jawa, para siswa IT menghabiskan waktu 9 minggu mendalami disiplin, musikalitas, dan detail ekspresif dari seni klasik tersebut di bawah bimbingan Ibu Pujiani, seorang pengajar tari klasik Jawa pada Akademi Seni Mangkunegaran Surakarta dan Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Pertunjukan Wayang Wong di luar negeri merupakan salah satu instrumen diplomasi budaya, memperkenalkan wajah Indonesia, dan membangun citra positif, serta memperkuat hubungan antar bangsa. Kehadirannya di panggung internasional memastikan bahwa tradisi luhur ini tidak hanya diwariskan secara lokal, tetapi juga diakui dan diapresiasi secara global. Pada 4 September 2025, Duta Besar RI Singapura Suryo Pratomo mengadakan pertemuan dengan FIFA Match Agent Edi Sofyan dan Sport Singapore guna membahas langkah konkret dalam meningkatkan kerjasama di bidang olahraga. Pertemuan ini menyoroti sejumlah agenda strategis, mulai dari peluang penyelenggaraan pertandingan persahabatan internasional, program pengembangan talenta muda, hingga kolaborasi dalam berbagai ajang olahraga regional maupun global. Melalui diskusi tersebut, para pihak menegaskan pentingnya olahraga sebagai sarana diplomasi yang mampu mempererat hubungan antar negara, sekaligus membuka peluang pertumbuhan di sektor ekonomi kreatif, pariwisata, dan industri olahraga.
Duta Besar RI menekankan bahwa kerjasama olahraga tidak hanya sebatas kompetisi, tetapi juga menjadi wahana pembinaan generasi muda, penguatan karakter, serta perluasan jejaring antar komunitas. Pada 4 September 2025, Wakil Kepala Perwakilan RI Singapura, Thomas Siregar, mengadakan introductory meeting dengan perwakilan dari 3 lembaga strategis Singapura, yaitu Ministry of Trade and Industry atau MTI, Enterprise Singapore atau ESG, dan Economic Development Board atau EDB. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat komunikasi serta membangun kolaborasi yang lebih erat dalam bidang ekonomi antara Indonesia dan Singapura. Melalui dialog terbuka, kedua pihak membahas berbagai isu penting yang menjadi prioritas kerjasama bilateral, termasuk upaya menjaga stabilitas iklim investasi, memperkuat perdagangan, serta meningkatkan keterhubungan ekonomi di kawasan. Selain itu, pertemuan ini juga menjadi ruang untuk mengeksplorasi peluang kolaborasi baru, mulai dari sektor perdagangan dan industri, pengembangan usaha kecil dan menengah, hingga kerjasama investasi strategis yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Pada 6 September 2025, Wakil Kepala Perwakilan RI Singapura Thomas Siregar menghadiri acara LPDP Welcome Gathering 2 2025 yang mengusung tema Serantai Serantau Volume 1. Kegiatan ini menjadi wadah silaturahmi sekaligus momen penting dalam menyambut para mahasiswa baru penerima beasiswa LPDP yang akan memulai perjalanan akademik mereka di Singapura. Sekitar 100 mahasiswa hadir dalam kesempatan ini, menjadikannya ajang yang hangat dan penuh semangat kebersamaan. Dalam sambutannya, Wakil Kepala Perwakilan RI menekankan pentingnya para penerima beasiswa LPDP untuk tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga aktif berkontribusi dalam memperkuat jejaring diaspora muda Indonesia, sekaligus menjadi duta bangsa yang mencerminkan nilai-nilai integritas, kerja keras, dan kolaborasi. Pada 7 September 2025, Duta Besar RI Singapura Suryo Pratomo dan Ibu Nuri Widowati menghadiri sebuah pementasan drama musikal bergaya Broadway bertajuk Hikayat Inai The Crying Stone. Pertunjukan ini digelar oleh para mahasiswa Indonesia di National University of Singapore di bawah bendera Nuansa Cultural Productions dan berhasil menyedot perhatian ratusan penonton yang memenuhi Holby Auditorium University Cultural Center NUS selama hampir 2 jam penampilan. Dengan mengangkat kisah rakyat Nusantara, para mahasiswa mampu menghadirkan perpaduan seni teater, musik, dan tari yang dikemas secara modern tanpa kehilangan sentuhan budaya Indonesia. Interaksi yang terjalin antara para pemain di atas panggung dan penonton semakin menghidupkan suasana. Duta Besar RI memberikan apresiasi atas kerja keras dan kreativitas mahasiswa Indonesia di Singapura yang mampu mempersembahkan karya seni kelas dunia, sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Nusantara kepada masyarakat internasional. Nah, itu dia cerita sepekan KBRI Singapura. Saksikan terus 7 hari 7 cerita KBRI Singapura di sosial media kami.